Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 10. Sebuah janji. Terbayang di saat kita bersama. Di saat penuh cinta, canda dan tawa. Tak mungkin mudah untuk kulupa. Masa-masa yang indah. Suatu kita bersama. Akankah mungkinkan terulang lagi? Masa-masa bahagia. Yang kita lewati bersama. Ku yakin tak kan mungkin terjadi. Karena kau telah bersamanya tinggalkan diriku. Itu Mas Ken, gak ada lagu lain apa ya? Nyanyinya itu mulu. Mega berkomentar. Menarik selimut dan merangkul boneka besar hadiah ulang tahunnya yang ke-17 waktu itu. Dari Mas Ken. Aku hanya tersenyum menanggapi. Juga sambil memeluk boneka bear warna krim ukuran sedang yang dibelikan Mas Ken tadi siang. Tidakkah ia dengar dari suara dan nadanya? Mas Ken menyanyikan penuh penjiwaan. Apalagi ditemani rintik hujan malam-malam. Siapapun yang mendengar pasti akan tersentuh. Ada makna mendalam dari lirik lagu tersebut. Aku bisa merasakannya tanpa harus bertanya. 1 jam kemudian setelah berusaha untuk memejamkan mata, akhirnya aku menyerah. Percuma. Karena setelah sekian tahun pun bayangan menjijikkan malam itu tetap mengganggu. Menyingkap selimut. Dan memilih keluar kamar seperti biasa. Pakai jaket. Mas Ken. Nanti masuk angin. Aku menyodorkan jaket hitam hadiah dariku tahun lalu. Yang selalu dipakai. Tadi kuambil dari ruang tamu. Tergantung di dinding. Mas Ken menerima. Lalu menggeser tubuh dan menepuk-nepuk bangku kayu yang ditempatinya tadi. Sini duduk. Kirain udah gak mau nemenin lagi. Kemarin kan aku lagi marah sama Mas Ken. Aku duduk sambil memeluk boneka. Siapa yang nyuruh marah? Ish. Mas Ken bikin marah. Tapi gak ada yang nyuruh kamu marah. Kan? Mas Ken ish. Aku memukul lengannya yang sudah terlapisi jaket. Nyebelin. Mas Ken tertawa. Kembali memangku gitar dan memetik senarnya pelan. Berarti sekarang udah gak marah. Enggak dong, kan udah dikasih boneka baru. Aku memeluk semakin erat boneka itu. Mas Ken melirik sekilas dan tersenyum. Jangan-jangan abis ini entar sering marah-marah. Biar dikasih hadiah. Kapan aku marah-marah? Gak pernah malah. Mas Ken tuh yang makin galak. Ya galak. Kamu bandel begitu. Bandel apaan? Kan gak pacaran. Gak pacaran tapi surat-suratan. Ish, itu cuma puisi. Bukan surat cinta. Sama aja. Bedalah. Sama. Terserah Mas Ken. Aku memanyunkan bibir. Ambekan sekarang. Iya, biar dirayunya pakai hadiah. Mas Ken terbahak. Ya udah sini dikasih hadiah lagu. Harus kuakui sulit cari penggantimu. Yang menyayangku. Aku menyanyikan lirik lagu yang biasa dinyanyikan Mas Ken. Lalu terkekeh sendiri. Lirik lagu yang penuh makna. Makna kehilangan yang mendalam. Iya kan? Mas Ken. Mas Ken tersenyum tipis. Wajahnya berubah sendu. Tangannya masih memetik senar dengan irama sangat pelan. Tatapannya menerawang pada hujan yang semakin deras. Aku pun mengikuti tatapannya. Mas Ken percaya kalau berdoa saat hujan, maka doa kita akan didengar. Entah, aku pernah berdoa minta kebahagiaan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kehancuran. Aku mendengkus pelan dan menunduk. Kamu tahu, Ra, kenapa aku tidak pernah bisa tidur setiap malam? Bahkan secapek atau sengantuk apapun aku. Sulit bagiku memejamkan mata. Aku menoleh. Mas Ken masih menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Kenapa? Tanyaku penasaran. Sudah sejak awal ingin aku tanyakan tentang itu. Tentang nama lengkapnya. Tentang keluarganya. Dan banyak hal lainnya yang seolah disembunyikan. Mas Ken menghela napas panjang. Meletakkan gitar di samping. Dan merogoh dompet di saku celana. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari sana. Kamu lihat ini. Ra. Aku pernah bahagia dulu. Sangat bahagia dengan keluarga yang utuh. Aku menerima selembar foto kecil yang dilaminating. Ada lelaki dewasa memangku anak perempuan. Lalu ada wanita dewasa merangkul anak lelaki yang tersenyum lebar. Itu keluargaku, papa dan mamaku. Anak lelaki itu aku waktu usia 10 tahun. Dan anak perempuan kecil itu adikku. Namanya Arabel. Usianya 6 tahun. Aku memerhatikan setiap wajah di foto tersebut. Kemudian tersenyum saat fokus menatap wajah Mas Ken saat kecil. Terlihat sangat menggemaskan. Dulu kami sangat bahagia, Ra.
Aku punya papa yang bahkan sangat jarang marah walau terlihat tegas. Papa yang pekerja keras. Berangkat kerja pagi selalu mengantar anak-anaknya sekolah lebih dulu. Pulang pasti membawa bungkusan entah jajan atau mainan. Mama selalu mengomel karena papa yang berlebihan memanjakan. Tapi papa selalu bilang bahwa dia bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Jadi, uangnya untuk apa lagi kalau bukan untuk membahagiakan anak dan istri? Mas Ken tersenyum lebar. Dan aku mulai fokus mendengarkan. Mama juga wanita yang sangat hebat. Sangat sabar walau selalu mengomel jika aku bandel jahil ke Arabel. Setiap pagi, sibuk memasak untuk sarapan. Membangunkan suami dan anak-anaknya. Menyiapkan bekal makanan. Dan mengurus semua keperluan sekolah anak-anaknya. Masakan mama enak. Ra. Sama kayak masakanmu. Aku tersenyum saat Mas Ken menoleh. Tersenyum padaku. Tapi aku kangen masakan mama. Mas Ken kembali menatap lurus ke depan. Dulu aku bandel banget sama mama. Gak nurut. Susah kalau disuruh makan. Sekarang malah kangen. Arabel yang doyan makan. Dia makannya banyak. Makanya badannya gembil begitu. Pipinya bulat-bulat. Dan aku paling suka narik pipinya sampai dia nangis lalu ngadu ke mama. Mas Ken tiba-tiba terdiam setelah tertawa pelan. Aku tahu bagaimana rasanya merindukan sosok yang telah hilang. Perih. Semua kebahagiaan itu hilang saat mama divonis terkena kanker darah stadium akhir. Kebahagiaan itu musnah seketika. Papa mati-matian kerja dan cari pinjaman sana-sini untuk pengobatan mama. Tapi akhirnya, mama tetap pergi. Kebahagiaan itu hilang bersama perginya mama. Kusentuh jemari Mas Ken dan menggenggamnya erat. Mas Ken menoleh. Tersenyum. Senyum yang kini ku tahu menyimpan banyak luka. Itu belum seberapa. Ra. Kebahagiaan lain pun tercabut sampai ke akarnya. Abis. Semua harta yang papa punya. Sudah terjual termasuk rumah yang waktu itu dalam jangka sebulan harus dikosongkan. Semua untuk membayar utang yang papa pinjam untuk pengobatan mama. Tapi mama tetap pergi. Papa marah. Entah marah pada siapa. Karena semenjak itu, papa selalu marah-marah bahkan hanya karena kesalahan kecil sekalipun. Aku yang selalu jadi pelampiasan. Dan hari itu, Mas Ken menggantungkan kalimatnya. Dan menghela napas panjang seolah sedang memberi ruang hatinya yang sesak sebab luka kembali terbuka. Hari itu papa pulang dalam keadaan mabuk parah. Papa meracau tidak jelas. Marah-marah dan aku lelah melihatnya seperti itu. Aku balas marah tapi papa seperti orang kesetanan memukulku. Usiaku saat itu 13 tahun. Melawan pun jelas kalah. Arabel menangis melihatku yang dipukuli papa. Dia hendak menghentikan tangan papa yang tanpa ampun terus menghajarku. Sayangnya, lagi-lagi Mas Ken menghentikan kalimatnya. Menarik napas panjang dan kali ini ia mendongak. Aku tahu ia tengah berusaha menahan air mata. Ku genggam semakin erat jemarinya. Menguatkan walau itu seakan percuma. Papa menepis tangan Arabel. Mendorongnya kasar. Umurnya baru 9 tahun. Tubuhnya terpelanting menghantam meja makan. Tangannya tanpa sengaja menarik tapla meja. Sup di mangkuk yang masih penuh dan panas itu menyiram tubuhnya. Bisa kamu bayangkan gimana keadaannya? Aku menelan ludah. Membayangkan kejadian itu saja sudah sangat mengerikan. Bagaimana melihatnya secara langsung? Ku genggam semakin erat jemari Mas Ken yang gemetar. Wajahnya merah padam antara marah dan menahan air mata. Arabel meninggal. Ra. Mas Ken kembali berucap setelah bisa mengatur napasnya yang menggebu-gebu. Dia meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Mas Ken mengusap wajahnya kasar. Aku tahu ia tengah mati-matian menahan air mata. Ku lepas genggaman tangan. Dan merangkul tubuhnya lalu menyandarkan kepala di bahunya. Ingin rasanya mengatakan sesuatu yang menenangkan. Tapi aku tidak menemukan kata yang tepat. Aku tahu rasanya memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab, Ra. Aku tahu rasanya kehilangan sosok ayah yang seharusnya menjadi tempat berlindung tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu tahu, Ra. Aku mendongak. Mas Ken pun tengah menatapku lalu berkata, Papa bunuh diri. Mas Ken mendengkus kasar dan menggeleng pelan. Bodoh. Ya, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk menanggapi cerita masa lalu Mas Ken. Hanya mimik wajah yang mencerminkan bahwa aku turut bersedih. Entahlah. Siapa sangka jika masa lalu Mas Ken begitu suram. Ditemani rintik hujan yang mulai reda. Mas Ken terus bercerita. Bahwa setelah ditinggalkan oleh adik dan papanya.
Mas Ken diasuh oleh neneknya di rumah ini. Sayang. Setahun kemudian neneknya pun meninggal. Meninggalkan Mas Ken yang semakin terpuruk, hancur, dan entah kata apa lagi yang pantas menggambarkan keadaan Mas Ken saat itu. Sebatang kara, berhenti sekolah karena tak punya lagi tujuan hidup. Usia Mas Ken saat itu 15 tahun. Seharusnya masuk SMA. Tapi karena tidak ada biaya dan tak ada dukungan, Mas Ken memilih bekerja. Kerja apa saja, dari mulai dagang asongan dan mengamen, sampai akhirnya dipertemukan dengan Randi, Rido, Mega, dan Rio. Mas Ken seolah menemukan tujuan hidupnya lagi. Memiliki adik dan membantu mereka untuk bersekolah. Kamu tahu nama panjangku? Ra. Aku menggeleng dan bertanya lewat sorot mata. Sudah sejak pertama aku penasaran dengan nama lengkap Mas Ken. Sayangnya, setiap kali ditanya, Mas Ken hanya tersenyum tanpa jawaban. Kenzi Melviano, artinya pemimpin yang bijaksana, dapat memberi keadilan, dan terhormat. Papa yang memberikan nama itu, katanya, agar suatu saat nanti aku jadi seorang pemimpin. Mas Ken tertawa pelan, nama yang indah sesuai dengan orangnya. Pemimpin, bukankah Mas Ken sudah menjadi seorang pemimpin sekarang? Aku tersenyum karena akhirnya bisa berkomentar dengan cerita Mas Ken. Dan yang kukatakan adalah kejujuran. Mas Ken menyeringai tipis dan mengedikkan bahu. Aku tahu rasanya kehilangan kasih sayang dan kehilangan orang yang disayang, Ra. Inilah caraku menyembuhkan luka dengan menyayangi mereka dan menganggap keluarga. Termasuk sayang sama aku. Aku mengangkat satu alis. Menggoda. Hanya untuk mencairkan suasana yang sedari tadi terasa menyedihkan. Mas Ken justru mengacak rambutku. Aku tertawa lalu merangkulnya. Dan berkata, sayang, Mas Ken. Mas Ken balas mendekap. Lalu berbisik. Mau tahu satu rahasia lagi? Ra. Apa? Tapi nanti. Saat ulang tahunmu ke-17 akan kuberitahu satu rahasia lagi. Kenapa harus nunggu aku ulang tahun? Karena spesial. Rahasia spesial. Mas Ken tertawa. Aneh ih. Tapi bukan rahasia itu kan yang bakal jadi kadonya. Bisa jadi. Seberapa spesialnya rahasia itu? Mas Ken mengedikkan bahu. Kamu mau minta kado apa? Ra. Semuanya bisa kamu minta. Apapun itu. Sungguh.